Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Bulan Ramadan tahun ini sepertinya kita masyarakat muslim itu perlu untuk berduka cita ya. Beberapa hari yang lalu telah wafat Syekh Hasan Hito ya, yang mana beliau itu seorang ulama yang sangat produktif dan memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Indonesia. Beliau wafat. Itu adalah sebuah kehilangan besar bagi komunitas muslim di dunia tentu saja. Kemudian kemarin ini ada berita mengejutkan juga. Setelah beberapa kali Khomeini itu dikabarkan meninggal, dikabarkan wafat, yang saat ini, berita yang saat ini itu sepertinya valid, yang mana sebelumnya banyak hoax ya. Dan bukan sebuah rahasia bahwa Khomeini itu yang sering disebut Ayatullah atau Ayatullah Khomeini itu adalah Syiah, dan diskresi antara Sunni dengan Syiah itu adalah sebuah, katakanlah, pertikaian yang sudah terjadi ribuan tahun. Kita katakan demikian ya, karena sudah 1000 tahun lebih itu, dan itu tidak bisa dilepaskan. Tapi sebagai komunitas muslim harus kita akui bahwa kekhalifahan yang ada di dunia itu saat ini berhenti di Khomeini, di Syiah itu, di Iran, yang mana kekhalifahan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah habis ratusan tahun yang lalu ya, dengan ditandai atau diikuti dengan maraknya Wahabi di negara-negara Arab. Jadi monarki Arab yang di belakangnya itu tadinya didukung oleh Inggris, yang sekarang itu erat sekali dengan Amerika, itu sudah menguasai Arab. Ya sisanya siapa? Ya sisanya tinggal Iran yang kita lihat secara simbol kekuatan Islam dunia itu. Nah makanya secara habis-habisan Trump sekarang itu lagi gila-gilanya ya. Itu sedang membabi buta lah si Trump itu. Tidak pernah ada presiden Amerika dalam masa hidup kita ya, anak-anak tahun 90-an, 80 akhir 90-an, itu segila Trump saat ini. Jadi agak panjang kita ngobrolnya ya, karena ini permasalahan geopolitik dan saya tidak mengklaim diri sebagai seseorang yang mengetahui seluk-beluk geopolitik. Cuman saya membuat video ini memang karena ada sesuatu yang ingin saya ungkapkan saja. Trump ini lagi gila-gilanya sekarang. Kemarin dimulai dengan penculikan Maduro ya, Venezuela itu. Itu seperti tidak ada harganya sebuah negara di hadapan si Trump itu. Seorang pemimpin ya, komunis itu, cuman ya Marxis yang tidak terlalu idealis begitu ya. Itu diculik udah kayak anak TK saja. Dan ini merupakan salah satu sinyal kepada negara-negara yang ada di dunia bahwa Amerika menggila. Dan saya rasa motif di belakang menggilanya Amerika itu adalah negara itu sedang berada di bawah kebangkrutan imperiumnya Amerika. Jadi kalau mereka itu harus tenggelam, mereka tidak mau sendirian, mereka mau bawa-bawa orang gitu. Nah sinyal pertamanya itu ya, Venezuela. Dan kita ingat sebelum penculikan Maduro, Indonesia itu tidak terlalu banyak berbicara mengenai geopolitik ya, mengenai dinamika politik dunia. Board of Peace itu nggak ikut-ikutan, Pak Prabowo itu ya masih antang dengan MBG, sampai pada akhirnya tidak berhenti di situ. Ternyata agen-agen CIA, Mossad itu ternyata main di Indonesia itu, ditandai dengan rusaknya pasar modal kemarin, pasar saham. Yang saya kira lagi ya, dan ini bukan perkiraan sembarangan sebetulnya, ini perkiraan setelah hasil mengobrol dengan beberapa yang suka bermain di geopolitik. Itu ternyata ulahnya ulahnya katakanlah perang ekonomi begitu.
sebagai sinyal kepada Pak Prabowo bahwa mereka itu dengan sangat mudah menguasai ekonomi yang ada di Indonesia. Dan kita lihat perubahan drastis ya semenjak rusaknya pasar saham kemarin, yang mungkin tersisa di kita itu tinggal beberapa pemain besar saja, yang mana itu berbahaya ya, karena tatkala mereka itu mencabut uangnya dari Indonesia, ya krisis 98 bisa terulang lagi, yang mana kekuatan rupiah terhadap dolar itu bisa melemah sampai 5 kali lipat melemahnya itu. Jadi itu ada sebuah sinyal ya, dan Pak Prabowo itu melihat sinyal itu, menangkap sinyal itu dengan serius, sehingga ramailah permasalahan Board of Peace yang mana Prabowo menjanjikan bantuan ya kepada, katakanlah, inisiasinya Trump. Nah, setelah itu kita mendengar Meksiko diacak-acak tuh. Meksiko itu surplus ekonominya dari narkoba. Jadi terlepas ya legal atau ilegal, cuman memang surplusnya dari situ. Dan sekarang diacak-acak tuh. Itu juga bukan sebuah kebetulan. Setelah itu apa yang terjadi di Iran? Nah, jadi banyak penonton saya yang meminta, tolong dong bahas Board of Peace-nya Prabowo begitu. Saya merasa tidak memiliki kapasitas untuk membicarakan hal itu, makanya saya diam saja. Cuman kehilangan Khomeini itu menjadikan ada desakan dalam diri saya untuk setidaknya lah berbicara untuk apa ya, untuk melepaskan beban saja pikiran-pikiran ini, yang mudah-mudahan dari penonton itu ada yang satu frekuensi. Jadi bukan berarti saya ini mendukung atas apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, karena bagaimanapun seorang mukmin itu akan kesakitan ya tatkala saudara muslimnya itu tidak mendapatkan dukungan. Dan bukan sebuah perkara yang samar, saya kira, kalau kita itu melihat bahwa Iran itu adalah satu-satunya negara yang berada di depan untuk membela Palestina. Karena memang permasalahan utamanya juga di situ ada Palestina. Jadi kalau kita berbicara tentang geopolitik, kita tidak akan bisa membicarakan hanya satu negara, apalagi cuma membicarakan sekedar ijazahnya Jokowi begitu ya. Cuma saya mau mulai dari sini saja dulu. Pak Prabowo ini banyak sekali mewarisi hutang-hutang kerusakan yang diakibatkan oleh Jokowi. Dan Jokowi itu, kalau kita sedang tidak membicarakan geopolitik begitu ya, kita sedang membicarakan politik dalam negeri, Jokowi ini problem begitu. Dia itu salah satu biang masalah. Makanya kenapa harus cepat-cepat diselesaikan permasalahan Jokowi ini dengan menuntut keadilan dari yang bersangkutan. Dan itu pun sekarang sudah diupayakan begitu ya. Salah satunya oleh PDIP. Yang mana bukan berarti saya juga setuju atau suka dengan PDI Perjuangan, bukan. Tapi cuman memang politik nasional kita itu sedang memiliki dinamikanya tersendiri, dan politik global pun sedang memiliki dinamikanya tersendiri. Yang mana saya katakan tadi, Pak Prabowo ini sedang terjepit begitu. Jadi permasalahan yang diwariskan oleh Jokowi itu mungkin tidak akan selesai sampai pemilu berikutnya. Ditambah ya, Amerika lagi bikin onar. Nah, pada akhirnya keluarlah keputusan tidak favorit begitu. Keputusan yang saya rasa mungkin ya Prabowo sendiri tidak mau mengambil keputusan itu. Dan kita nih yang kadang-kadang bisa melihat perkara itu as the bigger picture begitu ya, dari gambaran yang lebih luas, kadang juga tidak bisa. Nah, orang yang tidak bisa melihat ini secara gambaran luas tentu akan merasa jengkel dan akan merasa, katakan apa ya, jengkel atas keputusannya Prabowo. Karena kita maunya itu kan Indonesia berdiri di depan kepentingannya orang-orang Gaza, kepentingannya Palestina, itu yang kita inginkan. Tetapi Prabowo tidak melakukan hal itu. Lagi-lagi itu adalah kekecewaan yang mana saya rasa untuk Pak Prabowo-nya sendiri dia tidak punya banyak pilihan. Nah, jadi maksud saya apa? Maksud saya rasa frustrasi ya, putus asa, kecewa, marah kepada Prabowo. Saya rasa itu wajar diungkapkan oleh seorang mukmin.
Bahkan itu bisa jadi menjadi salah satu tanda keimanan begitu. Salah satu tanda kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Namun dari sisi yang lain, kalau misalkan kita mau melihat ini dari kerapuhan politik kita di dalam negeri, ini juga tidak bisa dilepaskan dari Presiden Prabowo tidak memiliki tandem yang setara. Ya tandemnya Gibran, bayangkan saja. Berbeda dengan Pak Soekarno dulu ya, yang memiliki tandemnya itu Bung Hatta, itu kan bisa silih berganti memiliki langkah yang tepat di dalam mengurus politik luar negeri, di dalam mengurus geopolitik. Sampai saat itu Pak Karno itu berani untuk keluar dari PBB misalkan, demi untuk menjaga non-bloknya Indonesia. Dan politik di dalam negeri juga masih terbilang relatif aman gitu. Itu dulu. Sekarang bagaimana? Prabowo ini siapa yang membantu pada akhirnya? Ya, udah program MBG-nya banyak yang menghujat, kemudian punya wakil kayak Gibran, warisan Jokowi yang begitu banyak ditimpakan kepada Prabowo. Itu kasihan sebetulnya. Maka apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan itu kita harus banyak-banyak berdoa, dan saya rasa ya, kita ini sebagai orang Indonesia harus banyak bersyukur sampai saat ini dulu begitu ya. Karena saya kemarin waktu buka puasa bareng istri dan anak-anak itu, kemudian melihat di meja ada makanan, ada buah-buahan begitu ya. Saya bersyukur sekaligus sedih gitu. Bersyukur karena kita ini pada akhirnya menahan lapar itu bukan karena kelaparan. Menahan lapar itu karena ibadah, karena saum, karena puasa. Yang mana di tempat yang lain itu menahan lapar karena memang tidak ada makanan. Tapi sedih juga, kenapa? Karena ya dalam keadaan orang lain itu sedang kesulitan, sedang kesusahan, kita ada dalam keadaan serba kemudahan. Itu juga sebuah kesedihan. Jadi kalau misalkan kita mau begitu ya, Indonesia ini katakanlah bersikap idealis dengan tidak ikut tidak ikut permainannya Trump begitu ya, nggak usah masuk Board of Peace lah, udah lawan saja tiraninya Imperium Barat begitu, bisa saja seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa pada akhirnya yang akan mendapatkan katakanlah efek dari keputusan yang berani ya, atau sembrono atau idealis, bisa beberapa kata kita pakai untuk keputusan itu. Yang pada akhirnya yang akan mendapatkan kesulitan itu masyarakat, rakyat kita juga pada akhirnya. Nah, dan sampai saat ini posisinya Pak Prabowo itu memang serba sulit. Nah, kita akan saksikan saja dulu. Ini ada video dari channel YouTube-nya itu Kucing Mujair ya. Ini beliau ini sering sekali saya dengarkan, cuman mohon maaf saya tidak tahu namanya tanpa mengurangi rasa hormat begitu ya, karena tidak pernah mencantumkan namanya. Jadi yang tahu namanya silahkan tuliskan di kolom komentar. Ini merupakan sebuah kekecewaan terhadap Pak Prabowo, dan saya rasa kekecewaan ini wajar. Cuman sekali lagi saya hanya ingin memberikan perspektif bahwa pada akhirnya ini bukan permasalahan berani atau tidak, ini bukan permasalahan tepat atau tidak, tapi ini adalah permasalahan yang mana Prabowo itu serba salah dalam hal ini. Ya, kita akan dengarkan dulu nih. Apapun tolong ajarin Presiden Prabowo cara melihat akar masalah. MBG keracunan dia bilang nggak pakai sendok, ada sabotase. Rakyat kritis dia bilang dibayar koruptor, dibayar antek asing. Ini lagi dia pengen tampil sebagai mediator perang. Punten, kalau masih megangin dokumennya Trump, nggak usah bicara pengen mendamaikan perang. Akar masalahnya bukan itu. Bukan gue nggak pengen perdamaian. Gue orang muda, pasti kita semua pengen perdamaian. Mending mikirin cara nikah kan. Masalahnya, semenjak Indonesia bergabung ke dalam BOP, Board of Perang, patah semua. Logika kita yang mendamaikan perang hipokrit jadinya. Kalau pakai rujukan berbagai dokumen peace building dunia, mau itu dari United Nations, dari UNICEF, segala macam, perdamaian itu nggak bisa cuma tentang konflik senjata yang selesai, tapi perlu adanya penghapusan ketidakadilan struktural di dalam suatu negara. Dan ada unsur-unsur yang perlu dipenuhi nih menuju perdamaian, mulai dari inklusivitas, partisipasi, imparsial, addressing root cause. Nah, ini gimana Indonesia pengen bicara soal perdamaian kalau dia gabung Board of Peace aja Palestinanya nggak ada. Kalau Prabowo aja pengen menjamin keamanan Israel, penjahat perang pengen dijamin keamanannya. Ini ibarat ada pelaku kekerasan seksual sama korban, terus polisi bilang, ya kalau kita pengen melindungi korban, kita juga perlu lindungi keamanan dari pelakunya dulu. Ya nggak nyambung, nggak make sense. Dalam hal ini, kita sangat melihat bahwa peran Indonesia krusial. Oke, kita sebagai gerakan non-blok.
Tapi kalau langkah yang dilakukan seperti Presiden Prabowo kayak gini, ya udah kita nggak akan pernah percaya Indonesia bisa mencapai titik itu. Apalagi peace building perlu ada legitimasi baik internal maupun eksternal. Di internal, gue yakin Presiden Prabowo dipercaya oleh rakyat untuk melakukan itu. Toh pada akhirnya Bapak Presiden aja belum bisa memediasikan keinginan rakyat dengan keinginan kekuasaan. Itu dulu Pak, baru bicara soal Iran dan Amerika Serikat. Nah, betul itu. Itu saya setuju dengan apa yang dibicarakan begitu ya. Terutama poin terakhir tadi. Bagaimana Pak Prabowo ini mau berbicara mengenai peran Indonesia di peta global. Tetapi yang bersangkutan sendiri belum bisa memediasi apa keinginan rakyat dengan kekuasaan begitu. Ini betul. Cuma tadi di pihak yang lain ya, bahwa geopolitik ini berjalan, si Trump itu lagi gila-gilanya. Kemudian intelijen CIA, Mossad itu berjalan di Indonesia dengan sayangnya dengan sangat baik sekali begitu ya. Mereka tahu permasalahan apa. Kita di Indonesia sendiri politik dalam negerinya tidak terlalu stabil begitu. Permasalahannya apa? Tadi di antaranya itu musuh kita itu banyak begitu, dan musuh yang di dalam, saya katakan musuh demokrasi yang ada itu di antaranya siapa? Jokowi. Kenapa ini permasalahan kok kembali kepada Jokowi? Kalau kata Andi Azwan itu kita menjadi Bani Salawi begitu ya. Semua itu salah-salah Jokowi. Karena memang kenyataannya demikian. Data dan fakta yang bisa kita berikan memang demikian. Ya, bagaimana sekarang kita itu bisa terfokus misalkan ke dalam, bagi orang-orang yang berpikir ini ya, ke dalam kemajuan bangsa secara ekonomi misalkan, atau secara sumber daya manusia, atau misalkan menyelamatkan sumber daya alam, dalam keadaan demokrasi kita itu sedang diacak-acak oleh siapa? Oleh Jokowi. Dan bukan rahasia umum dan bukan merupakan sesuatu yang samar bahwa selama 10 tahun Jokowi itu memerintah, yang bersangkutan ini, Jokowi ini kiblatnya China. Itu kan bukan rahasia umum. Jadi pada akhirnya ya, bukan berarti kita juga harus berkiblat kepada Amerika, tetapi beberapa tahun sebelum Jokowi itu memimpin, kita itu mau dikata apa? Kita berkiblat kepada Amerika dalam pengertian bahwa Amerika itu tahu betul kita itu non-blok, dan mereka itu tidak memaksa kita untuk masuk dalam perang global. Nggak pernah maksa Amerika itu sama sekali. Tapi ya saat ini keadaannya Indonesia itu sudah berkiblat ke China, dan mau tidak mau memang kesitulah adanya. Kita punya proyek dari China, kemudian kita memasukkan memasukkan tenaga ahli dari China, kita import produk China gila-gilaan. Sehingga mau bagaimana kita dikatakan non-blok, tetapi pada akhirnya kita itu menjadi pasar yang sangat besar bagi China begitu. Itu kan dilihat dari sudut pandang Amerika. Pada akhirnya tatkala Jokowi turun, Amerika itu menginginkan posisi yang lebih jelas dari Amerika. Itulah yang dilakukan oleh Amerika sekarang. Yang sayangnya Pak Prabowo ada di situ. Makanya sial sebetulnya Pak Prabowo ini. Kasihan begitu. Kalau saya melihat, Masya Allah. Cuma ala kulli hal, saya agak sulit saya ini berbicara, karena pada akhirnya saya setuju dengan apa yang dikatakan. Tetapi kita ada the bigger picture di situ, yang mana pada saat ini ada kebutuhan untuk mendoakan begitu ya, setidaknya dulu begitu, mendoakan Prabowo agar supaya yang bersangkutan ini bisa lebih jelas dan tepat di dalam mengambil langkah. Itu yang kita inginkan. Kemudian dari segi politik dalam negeri, kita juga menginginkan kestabilan begitu ya, kebaikan, kejaminan di dalam berbicara, kemudian jaminan demokrasi yang berjalan, sumber daya manusia yang memang betul-betul dipakai begitu, bukan relasi kekuasaan, bukan relasi kekeluargaan sebagaimana ditampilkan oleh Jokowi. Itu kita ingin selesai itu dulu. Itu saya kira ya yang harus dipentingkan itu doa. Nah, kita akan lihat sekarang videonya Pak Prabowo dulu ini ya. Tatkala yang bersangkutan ini Pak Prabowo ini berbicara di Board of Peace ini. President Trump, distinguished delegates, Indonesia, from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why
We joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles. There will be a lot of difficulties. But we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. Oke, itu adalah suatu gestur yang katakanlah diplomatis begitu ya. Karena saya kira Prabowo ini mendukung Board of Peace itu bukan karena 20 langkah yang diajarkan oleh Trump begitu. Saya kira bukan itu, karena memang tertekan secara geopolitik dengan langkah-langkah yang sudah ditanamkan oleh Trump di Indonesia begitu. Ya itu terserah kita mau bisa membicarakan itu atau tidak ya. Cuman sekali lagi saya ini bukan orang yang ahli geopolitik. Ini cuman saya ingin menyampaikan saja apa yang saya rasakan. Dan itulah yang saya rasakan. Saya rasakan keterpaksaan dari Prabowo ini. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine. Peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. Oke, dan itu juga sebuah omong kosong kita katakan begitu ya. Kalau ada Board of Peace itu jadi ada semacam majelis perdamaian, dan majelis perdamaian itu dia diinisiasi oleh Amerika untuk permasalahan Palestina begitu. Itu sebuah omong kosong, itu tidak akan. Saya setuju tadi dengan apa yang dikatakan. Makanya ini adalah sebuah keputusan yang amat sangat tidak populer, apalagi di Indonesia dengan mayoritas Muslim begitu. Dihujat habis-habisan Pak Prabowo itu. Kecuali kalau kita memang tadi melihat ini as a bigger picture dan tanpa mengurangi ya rasa simpati kita terhadap teman-teman Muslim kita di Palestina, kita butuh untuk mendoakan siapa Pak Prabowo ini supaya yang bersangkutan ini tepat di dalam mengambil langkah. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Oke, ya itu saya rasa hanya pembicaraan diplomatik saja begitu ya. Nah ini kita akan saksikan setelah wafatnya Khomeini, ada sebuah pidato dari Pahlavi ya, putra mahkotanya. Bukan sebuah rahasia lagi bahwa memang Iran juga kan ada faksinya begitu ya, ada yang mendukung Republik Islam Iran, kemudian ada juga yang berusaha menggoyang. Ini yang saya katakan ini adalah geopolitik. Indonesia itu dia bisa menjadi bisa menjadi tong sampah konflik perang internasional. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi kita itu memang sepertinya ya tidak akan sampai terlibat langsung di dalam konflik siapapun. Cuman pada akhirnya sebagai negara yang tidak terlalu besar ya di dalam peta belantika politik dunia, Indonesia ini hanya mendapatkan hanya mendapatkan gelombang akhir saja begitu. Dan itu sudah menjadi sejarahnya Indonesia sedari dulu ya demikian. Dan kalau kita memang misalkan menginginkan perubahan yang drastis ya, kita ini seperti tadi yang dikatakan oleh akun YouTube Mujair tadi begitu ya, kita ingin berbicara banyak begitu di panggung internasional, kita harus menyelesaikan permasalahan internal kita dulu dengan bermartabat begitu, dengan dewasa, dengan bermartabat, menegakkan hukum. Dengan itu ya potensi kita menjadi bangsa yang besar itu akan nampak, akan keluar, dan dengan itulah kita akan memiliki katakanlah peran yang lebih besar lagi di dalam perpolitikan dunia. Ini kita akan saksikan nih. همیهنان عزیزم، لحظاتی سرنوشت ساز پیش روی ماست. کمکی که رئیس جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است
و هدف آن جمهوری اسلامی دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است، نه کشور و ملت بزرگ ایران. اما با وجود رسیدن این کمک، پیروزی نهایی همچنان به دست ما رقم خواهد خورد. این ما ملت ایران هستیم که در این آخرین نبرد کار را تمام خواهیم کرد. زمان بازگشت به خیابانها نزدیک است. اکنون که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، پیام من به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور روشن است. شما سوگند خورده اید حافظ ایران و ملت ایران باشید، نه حافظ جمهوری اسلامی و سرکردگانش. وظیفه شما دفاع از مردم است، نه دفاع از رژیمی که با سرکوب و جنایت میهن ما را به گروگان گرفته است. به ملت بپیوندید و به یک گذار باثبات و امن کمک کنید. در غیر این صورت با کشتی در هم شکسته خامنه‌ای و رژیمش غرق خواهید شد. و پیام من به رئیس جمهور ایالات متحده پرزیدنت ترامپ این است: ملت شریف ایران با وجود سرکوب و کشتار وحشیانه این رژیم نزدیک به 2 ماه با دلاوری ایستادگی کرد. اینک از شما می‌خواهم بیشترین احتیاط ممکن را برای حفظ جان غیر نظامیان و هممیهنانم به کار ببرید. مردم ایران متحدان طبیعی شما و جهان آزادند و یاری شما در سخت‌ترین دوره تاریخ معاصر ایران را فراموش نخواهند کرد. و به شما هممیهنان عزیزم در ایران، در این ساعتها و روزهای حساس. Sebentar ya, saya berhenti di sini saja. Ini ya yang dikatakan sebagai putra mahkota Reza Pahlavi, memang ini kan diperasingan ya orangnya itu, jadi tidak ada di Iran. Dan ini adalah orang yang mengambil keuntungan dari wafatnya Khomeini, yang itu sayang sekali ya, karena memang tadi saya katakan itu adalah benteng terakhir kekhilafan Islam yang ada. Sekarang habis sudah. Kalau memang tidak ada penerusnya ini, siapa Khomeini itu? Terlepas dari memang itu adalah Syiah. Nah, jangan dikira begitu ya, Indonesia itu tidak memiliki orang seperti ini. Orang yang apabila presiden sekarang itu runtuh, misalkan dikerjain sama Amerika begitu ya, dikerjain sama Mossad atau dikerjain sama CIA misalkan, nggak bakalan ada orang seperti ini. Itu jangan disangka, itu ada orangnya lagi nungguin sekarang itu apa yang akan terjadi kepada Prabowo. Kalau misalkan yang bersangkutan ini salah langkah, kalau Prabowo ini salah langkah, apa yang akan terjadi itu ada orang yang nungguin. Dan sayangnya begitu ya, saya itu takut saja kalau orang yang menungguin kayak gini itu Jokowi. Nanti tiba-tiba orang yang manas-manasin, orang yang ngomporinnya itu siapa, Gibran begitu. Nah ini kan tadi gitu bahasanya, mengomporin militernya Iran supaya memang berbelot dari Republik Islamnya begitu, dan menerima serangan Amerika itu sebagai anugerah besar dari Tuhan, yang mana itu akan menjadi titik terang bagi rakyat Iran ke depannya. Padahal kita tahu semua ya bahwa Iran masyarakatnya mayoritasnya itu memang menginginkan Republik Islam. Itu yang diinginkan. Ya, setidaknya itu dulu ya. Entah kalau sekarang. Ya kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, bangsa Indonesia yang muslim dan muslim seluruhnya, dan memberikan maghfirah kepada kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.